Oke, kita langsung menuju ke Mas Seno, masih bicara soal strategi last minute dari PDI Perjuangan. Ketika kemarin sebelum pendaftaran ke KPU, Mas Seno, apakah memang terjadi perbedaan pandangan di internal PDI Perjuangan mengenai sosok-sosok yang akan diusung dalam pilkada, Mas Seno? Kalau dinamika demokrasi itu biasa saja ya di dalam internal partai sebelum ada keputusan. Tapi bahwa komunikasi politik secara formal itu terjadi dengan Pak Anies, itu maksud orientasinya adalah hanya Jakarta. Jadi bukan Jawa Barat, dari awal begitu. Ada pencocokan-pencocokan concern, persoalan kita berbagi cerita tentang kesamaan situasi yang kita hadapi, di mana ada intervensi kekuasaan di sana, termasuk pada saat Pilpres. Lalu setelah Pilpres itu kita lakukan dalam rangka pencocokan platform terkait dengan Jakarta. Iya, pernah kita jajaki, meskipun pada akhirnya keputusannya tentu di Jakarta kita memprioritaskan kader Pak Pram dan Bang Rano, tapi bukan di Jawa Barat. Jadi itu nggak ada persoalan itu. Maka kalau bicara ada intervensi kekuasaan di Jawa Barat, itu dilakukan dengan memposisikan kita seakan-akan kita membangun sebuah upaya komunikasi dengan Pak Anies untuk di sana, di Jawa Barat secara formal, lalu semua proksinya bersuara, bergerak, dan kita ditempatkan pada situasi seakan-akan kita membatalkan sesuatu. Padahal bukan begitu. Memang dinamika begitu cepat, informasi jadi simpang siur, karena terjadi dalam 1 kali 24 jam. Mas Seno. Tapi prinsip dari kan tidak begitu. Jadi gini Mbak, kalau kami guyonan teman-teman begini, yang bisa bikin plot twist ternyata bukan cuman Raja Jawa, yang bisa bikin plot twist ternyata kita juga bisa di titik-titik akhir. Oke, Mas Seno, tapi artinya Mas Seno membenarkan ya bahwa ada dinamika pandangan yang berbeda di internal PDI Perjuangan mengenai sosok yang akan diusung ya Mas ya? Ya itu kan biasa, artinya siapapun yang akan kita usung sebelum ada keputusan ya boleh saja aspirasi itu masuk dari mana saja. Tetapi persoalan nama-nama yang muncul, misalnya ada Kang Ono di sana yang sudah lama misalnya bicara akan maju, lalu kemudian dengan pertimbangan macam-macam akhirnya Pak JJ sebagai Bupati Pangandaran yang kita anggap punya pengalaman birokratis, dan Kang Ronald di sana. Jadi itu biasa, perbedaan-perbedaan semacam itu diskusi lah ya sebelum nanti ada keputusan. Maka saya rasa itu jadi satu hal yang wajar kemarin kalau dalam konteks itu. Oke, baik, kita menuju Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau memang ada dinamika di internal PD Perjuangan, tadi yang disampaikan oleh Mas Seno, perspektif atau psikologis dari PD Perjuangan, kenapa kemudian memprioritaskan kader internal yang akan diusung atau diusung di pilkada itu kenapa? Apakah memang karena untuk faktor kotel efek ekor jas ke partainya ketika nanti dalam pertarungan pilkada atau gimana, Prof? Ya, ini ya, untuk mengetahui lebih jauh tentang pemikiran PD Perjuangan, memang nggak bisa dilepaskan dari pemikiran Ibu Mega. Karena beliau veto player utama ya dari partai. Dan kalau kita baca pemikiran Ibu Mega, itu beliau mengedepankan pentingnya institusi partai sebagai lembaga pengkaderan penting. Makanya siapapun calon yang diutus sebagai pejabat publik itu disebut sebagai petugas partai. Jadi petugas partai di sini artinya partai memberi tugas, memberi mandat buat kader melaju sebagai entah capres, entah cawapres, entah calon gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya. Jadi Ibu Mega itu menitik beratkan pentingnya pelembagaan partai. Jadi orang tidak bisa memakai partai sebagai event organizer. Nah, kalau misalnya ada 1-2 calon kepala daerah yang diberi mandat oleh PD Perjuangan sebagai calon yang diusung oleh PD Perjuangan, yang non kader itu exception rather than the rule. Ya, tetapi rule utamanya ya harus dari kader atau minimal non kader tetapi lolos tes ideologis. Atau yang berikutnya, kadang-kadang Ibu Mega memberi kayak semacam tanda kutip ya, affirmative action buat perempuan. Nah, itu juga tetap meskipun bukan kader PD Perjuangan, dan itu bisa menjelaskan misalnya dalam kasus Banten, ya, PD Perjuangan mendukung Airin, apalagi di Banten tidak ada kader PD Perjuangan yang kuat secara elektoral. Jadi ada banyak pertimbangan, tetapi poin saya untuk kasus Jabar ya, saya sendiri terus terang Vita itu bingung ya, meraba apa yang terjadi selama 1 hari terakhir ya. Karena informasi yang disampaikan antara Mas Anies, antara Pak Ono, antara Mas Hasto, bahkan antara Pak Tom Lembong itu beda-beda kan? Iya. Misalnya kalau kita mendengar alasan dari Mas Anies, itu alasannya adalah tidak ada aspirasi dari warga Jabar
beliau diminta oleh warga Jakarta maju di Jakarta, bukan di Jawa Barat, dan karenanya dia tolak. Nah, kemudian alasan yang dipakai oleh Pak Ono, ada tekanan dari Mulyono and the Gang. Ya. Nah, sementara kalau dari Mas Hasto, itu pernyataan yang muncul adalah aspirasi untuk menimbang Mas Anies sebagai calon gubernur itu bukan di Jawa Barat, tetapi di Jakarta. Jadi tidak ada pembicaraan. Nah, di sini aja sudah ada perbedaan kan antara DPD Jawa Barat dengan DPP. Dan terakhir kalau kita mendengar alasan dari Mas Tommy Lembong. Jadi alasan yang dipakai kenapa gagal berlayar, Mas Anies lebih baik tidak berlayar daripada naik kapal bajak laut. Nah, ini kan beda-beda. Jadi nggak mudah loh merekonsiliasi alasan yang berbeda-beda ini, mana yang benar. Tetapi poin saya nih ya, memang untuk sosok Mas Anies tidak mudah untuk bisa berlayar melalui PDI Perjuangan. Selain bukan kader PDI Perjuangan, ya, tetapi yang paling utama secara ideologis memang bertolak belakang antara Mas Anies dengan PDI Perjuangan. Lepas dari persoalan apakah betul ada tekanan Mulyono atau tidak. Ada tekanan kekuasaan atau tidak, saya tidak tahu karena tidak bisa memverifikasi. Mungkin ada, tetapi lepas dari persoalan itu, tidak mudah mendekatkan jarak antara Mas Anies dengan PDI Perjuangan. Apalagi kalau kita mengacu pada pengalaman Pilkada Jakarta 7 tahun yang lalu. Prof Burhan, kalau memang tadi psikologis dari PDI Perjuangan kenapa mengusung kader internalnya, karena tadi Prof Burhan menyampaikan ya, yang ingin ditekankan adalah pentingnya kelembagaan partai. Tapi bagaimana pengaruhnya dengan mengusung kader internal dengan soliditas di internal partainya? Karena kan mau tidak mau mesin partai ini punya pengaruh yang signifikan untuk pemenangan di Pilkada. Nah, ini jalan terjal yang ditempuh oleh PDI Perjuangan dan saya terus terang salut ya, mengapresiasi. Karena memang gunanya partai ya sebagai proses kaderisasi. Ya. Meskipun tidak mudah kalau kader yang diusung itu elektabilitasnya terlalu minimal. Dan PDI Perjuangan mengambil risiko itu dalam beberapa kasus. Ya. Tapi lagi-lagi ya, ini jalan yang tidak mudah karena dalam konteks kepartaian kita, Vita, sekuat apapun partai itu ada batasnya. Di mana dalam konteks pemilihan secara langsung itu pesona tokoh, pesona elektoral calon yang diusung itu lebih kuat. Apalagi waktu yang tersisa buat pemenangan itu hanya 2,5 bulan sampai bulan November. Pak Jokowi waktu diputuskan 2012 itu 5 atau 6 bulan sebelum Pilkada. Jadi ada waktu. Dan jangan lupa waktu itu geografi Jakarta kan kecil ya, tidak terlalu luas. Jadi ketika dikeroyok rame-rame oleh kader PDI Perjuangan bisa ya menyukseskan Pak Jokowi, tetapi di wilayah yang luas tidak mudah buat mesin partai untuk mengaktifasi apapun itu jalan ninja. Tapi kita sama-sama melihat bagaimana dinamika politik 2,5 bulan menuju kontestasi Pilkada. Sekali lagi terima kasih banyak Prof Burhan, dan sebelumnya ada Mas Seno atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.